Berkaitan dengan dunia usaha juga. Dan ini digelar oleh Asosiasi Manajemen Indonesia atau AMA Bandung yang kembali, ini konsisten nih ya, menggelar seminar secara virtual lewat aplikasi Zoom. Temanya adalah Strategic Marketing in Pandemic Era. Pembicaranya ada Pak Peri Trisdianto. Pelopor FO Indonesia, owner Floating Market, The Range, dan puluhan perusahaan lainnya. Strategic Marketing in Pandemic Era bersama Peri Trisdianto akan diselenggarakan hari Rabu 28 Juli 2021 pukul 7 malam sampai dengan selesai. Biaya bersapa dengan kata-kata mungkin sungguh riang, ama berkumandang, mengayun sampan sambil serompak dendang. Saat tersebut nada terbilang, salam hormat kami ucapkan dari AMA Kota Bandung. AMA Bandung sepakat bahwa yang bicara harus praktisinya langsung, gitu ya, apa yang beliau hadapi dan bagaimana beliau menghadapi, serta bagaimana beliau bisa menyarankan solusi-solusi ke depan. Terima kasih Pak Peri, kemudian Bu Rita sekali lagi yang berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk menjadi moderator kita malam hari ini. Ketua Magister dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Terima kasih Bu Rita. Dan Pak Peri Trisdianto yang beliau ini adalah sebagai praktisi dan beliau juga adalah owner di beberapa perusahaan factory outlet, wisata kuliner dan juga medical yang tentunya sangat menurut saya sangat survive ya Pak dengan kondisi seperti sekarang ini. Bahwa kita ketahui bahwa mungkin kerugian pandemi COVID ini, terutama di pariwisata ini hampir 85 triliun katanya, mulai dari tahun 2020 awal sampai saat ini ya, itu menurut Ketua PHRI ya. Dan juga kita turunkan skoci kita ya, berlayar bersama perahu nelayan, itu menarik menurut saya. Karena kalau kapal besar habis bensin Bu diketawain sama kapal lain. Tapi kalau perahu nelayan habis bensin mungkin saling berbagi. Nah, ini usaha kecil. Nah, ini menarikin dari UMKM, dari usaha kecil. Mereka sangat-sangat, apalagi di bidang tentunya yang melesat sekali kalau saya melihat yang menguasai di Indonesia itu busana muslim. Menurut Pak Peri, ketika kita banyak bidang usahanya ya, maksudnya beberapa sektor mungkin dipegang, dari beberapa usaha itu sudah tidak bisa kita jalankan lagi. Efisiennya, apakah harus ditinggalkan atau harus dikembangkan lebih? Tentu saja dalam kondisi pandemi kekuatan modal salah satunya terbatas. Kalau perusahaan itu rugi, saya cut loss. Langsung saya tutup. Karena ngapain ngurusin yang rugi? Tapi kalau punya masa depan, saya bisa berusaha, bisa berkembang, bisa pengen bikin ini, bikin itu, kenapa? Saya cari manusianya dulu, rohnya dulu. Kalau nggak ada rohnya, saya nggak percaya. Saya nggak percaya dengan sistem aja, ya, dengan teknologi aja, tidak percaya. Tapi ada rohnya nggak di perusahaan itu? Kalau ada rohnya, nah ayo kita jalanin seperti itu. Jadi, dan apa efisiensinya gimana? Punya masa depan apa enggak? Kalau nggak punya masa depan, ini bisnis, ini sebelum pandemi dan seudah pandemi ini aja udah berbeda gaya hidup ya. Kalau nggak punya ya udah kayak toko gitu ya. Kalau toko, Anda punya toko busana muslim ya udah tutup aja lah udah. Ngapain? Kan gitu. Atau bikin bisnis development. Misalnya pegawai Anda menjadi reseller Anda. Ya. Ini menarik ya Pak Fer ya. Ini ada juga nih pertanyaan dari Ibu Rahayu AMA Bandung ya. Menarik Pak Ferry menyampaikan bisnis harus ada orang yang rohnya di situ. Mungkin yang tadi Pak Ferry sampaikan itu adalah passion ya. Pertanyaannya adalah bagaimana Bapak trust kepada orang yang menjadi roh di bisnis Bapak? Karena banyak owner yang sulit percaya sama orang lain. Karena mungkin Bapak juga bisnis banyak, otomatis punya kepercayaan orang-orang yang memang masing-masing memegang di sektor-sektor bisnis yang Bapak geluti saat ini sebagai owner. Sebagai keterbukaan. Cuman satu aja keterbukaan, lu untung berapa? Kau mau apa? Dan gitu aja udah. Ya, biarin pergi manapun Bu. Kalau kontrol kita nggak beres, ya orang baik pun jadi nggak baik. Ya, keterbukaan. Kita nggak usah, kita pakai kontrol susah. Udah banyak taktik. Ya,
keterbukaan aja. Ya kamu bisa untung berapa kamu mau apa sih? Ya kan gitu, sama-sama lah, kita bangun sama-sama kok. Ya, jadi seperti itu. Ya, nah untuk kejujuran yang paling menarik di perusahaan saya untuk supaya mereka jujur, saya bilang ya 99,9% tuh karyawan saya muslim semua. Saya bilang jamnya sholat kamu sholat. Ya, kamu harus disiplin dengan agama kamu dulu, baru disiplin dengan perusahaan. Ya, kalau nggak disiplin ke agamanya, gimana mau disiplin ke perusahaan? Disiplin, jamnya sholat, ya jamnya sholat harus sholat kok nggak bisa ya. Ya, karena harus disiplin. Yang penting disiplin dulu. Dari situ, ya mereka akan macam-macam juga malu.